Ini kita mau bikin lohan cai. Tapi ini pakai bawang ya. Pakai bawang kan Mbak? Kalau misalnya vegetarian itu skip aja bawangnya. Tapi kalau vegan bisa. Ini ada jamur kuping, ini ada jamur merang, ini ada buncis, kentang, terus ini jagung muda, brokoli. Ini sayurnya tuh terserah kalian mau pakai apa aja ya. Mau pakai sayur warna apapun, bentuk apapun, suka jidat kalian, yang kalian suka aja, yang kalian bisa makan. Apapun juga kalian boleh masukin. Kalau misalnya kalian, aduh mak jang, mana bisa pula aku makan sayur. Makan aja daging pun terserah kalian lah. Ya, suka kalian lah. Pokoknya bumbunya kayak gitu nanti aja. Terus pakai lokio, bawang pre, terus ada bawang putih tunggal. Aku nggak punya bawang putih tunggal. Ya pakai bawang apa aja lah yang kalian punya. Terus ini ada, ini apa namanya Mbak Ti? Bihun ya? Ya, bihun digoreng. Ini bihun digoreng. Terus sama ini apa? Kembang tahu digoreng juga. Nah, Cak tengok kan sayur lagi. Terserah kalian lah mau sayurnya sayur apa aja. Nah, ini adalah kunci of the kunci. Masaknya pakai tahui. Ini belinya di mana? Di mana-mana ada, di Tokped ada, Shopee ada nih. Ini bean curd. Ini tuh kayak tahu busuk gitu ya, yang merah-merah gitu. Ini makan kayak gini sama bubur aja sebenarnya enak ya. Ini tahu yang difermentasi gitu, cobutet ya. Biasa untuk orang vegetarian kayak gitu bisa dia. Biasa pakai ini dia, kan merah-merah gitu masaknya. Pokoknya kalau nggak ada ini aja nggak jadi, bukan lohan cai namanya, lohanko. Dilarang ketawa-ketawa Doni. Ini muayu alias minyak wijen, udah aja banyak-banyak, dikit aja tuh minyak wijen. Ini mau kita hancurin si fermentasi tauhuinya di sini. Ini ambil aja kata Mbak Ti biasanya pakai 3. Iya. Sama airnya. Tuh, 2. Nah, terus ini dihancurin ya. Ini kan asin. Kalian tuh kalau masak jangan kepedean ya, coba-coba dulu ya. Kalau misalnya kalian sayurnya dikit ya udah pakai aja setengah atau 1. Aku kan sayurnya kan 3 baskom. Jadi banyak nih buat makan 1 abad ya kita. Tuh si Nyonya lagi mindahin ini nih. Apa tuh namanya? Air tonchu. Tofui. Oh, susah kali kau tuh. Tonchu. Astagfirullahaladzim. Ini tulisannya. Nah, kayak gini kan kita kasih hancur-hancur tuh kan. Ya. Oh, masak kalian ya. Jangan sampai nggak masak. Kasih hancur tahu aja nggak bisa. Heran kali orang tuh. Ayolah, kita mulai peperangan ini. Masukkan minyak. Nah, ini orang pelit lah kayak gini lah ya, woi. Gak ada minyak baru rumah ini. Gembel kali aku bikin YouTube pula kayak gini. Gak ada, orang tuh kan kasih mukanya sedikit kasih aku. Masa bikin YouTube pakai minyak bekas nih kan? Gak tahu ini YouTuber apa ini, Masukin jamur-jamurnya dulu, cobutet. Biar harum. Ya. Oh, kasih tumis. Kasih tumis. Oh, pakai tangan kau lembut aja. Oh, gaya-gaya kau tuh kan pakai sendoknya. Pakai tangan. Ya kan? Tumis, kasih wangi biar aromanya naik ya. Naik kemana? Ke dunia akhirat. Aku juga bingung sama bapak kalian tuh kalau masak bilang ini biar dia nanti aromanya naik. Entah naik kemana lah, kasih aja naik lah. Buang semua ke sini ke penggorengan. Ya rusuh kali ini pagi-pagi semua bah. Biar kasih bangun orang tuh semua. Udah naik belum nih? Belum. Kan halu pula dia, halu kayak bapaknya. Lanjut lagi nggak nih ucap butet? Terus apa masuk? Kemudian kita masukin tahu muncung itu tadi kan. Apa sih namanya tahu ya sama Ati ya tahu muncung. Emang gila kali orang nih kena azab kalau lama-lama. Enggak tahu muncung. Wanginya. Itu nanti digosrek-gosrek nih pakai air. Kan? Ini wanginya udah enak nih, udah sedap nih kan. Nah, ini kan udah wangi-wanginya asoy, indohoy. Lada, merica tuh kan biar nafsu makannya, biar enak ya. Sesuai dengan selera kalian. Karena itu kan asin banget ya ucok butet ya. Kita harus kasih gula sedikit. Oke. Nah, sekarang udahlah kita itu masukin itu kembang tahu tek kucingnya. Kalau sayur terakhir ya karena dia gampang matang ya, gampang masak ya. Ya, masukkan lah itu segala. Nah, kalau air kurang jangan takut ya. Karena kita punya air ceret. Tuh. Nanti semua ini tuh mereka akan meresap air-airnya ini ya. Kenapa sih ini udah digoreng, abis itu dimasukin lagi terserah kalian. Kalau kalian tuh nggak mau goreng, kalian mau langsung cemplungin juga boleh. Emang ini resep dari ibu-ibu zaman dulu ya kayak gini. Kalau kalian nggak mau ngikutin ya nggak apa-apa. Ini resep otentiknya nenekku.
Emang nyusahin, bihun digoreng terus dicelupin. Nggak tahu apa faedahnya, aku pulang nggak tahu nih. Emang aneh kali mereka tuh masak. Udah masukkan tuh ya semuanya sampai mereka kempes ya, sampai mereka basah kayak anak kecil mandi hujan. Terus masukin terus baskomnya itu. Nggak tahu kapan selesainya nih, 8 abad ini aku masak nih, liatin aja. Udah aku bilang ini nggak tahu tuh makan buat 8 abad sampai aku jadi fosil, tetap aja aku makan kayak gini. Karena kali ini rumah ini kalau masak tuh ya nggak ada takarannya, masak tuh apa-apa banyak-banyak, sepanci. Ini bawang-bawang semua masukin. Bawang prenya jangan, bawang tunggalnya dulu aja sayang. Bawang prenya dia gampang layu soalnya. Nah kalau misalnya udah kayak kering-kering kayak gini ya, jangan keset sayang, nggak enak. Tuh masukin air lagi. Masukin airnya jangan heboh, dikit-dikit aja. Nanti kalau misalnya kurang masukin lagi, jangan pertama itu kayak sayur sop ya. Ini loh hancai, bukan kita bikin soto. Jangan aneh-aneh kalian, terlalu banyak airnya nggak enak dia. Oke, tiba saatnya dimana kita harus memasukkan sayur mayur. Ini sayur mayur kan nanti dia basah ya, karena dia keluarin air ya. Terakhir masukinnya sayang ya, dia cepet kok matang ya, nggak usah takut. Nah kayak gini kering ya, masukin air lagi gitu, nggak usah takut. Ini aku kasih sedikit rahasia ya. Rahasianya nih, kalau aku mau masak enak aku pakai gochujang dikit ya, sendok masukin tuh, pakai gochujang. Tahu kalian saus Korea, pakai itu sedikit ya, itu rahasia. Oke, udah bawa kabur. Sini sendoknya, celuk-celuk sini. 1 sendok aja, dia benar-benar game changer. Wih enak kali, nggak pernah kan, cobain lah, enak kali. Mampus. Sayur mayur lainnya masukkan, hanyutkan di sini. Ini sama Mbak Ti udah pada direbus, jadi nggak lama masaknya ini mah. Udahlah ya, pegel kali ini aku oseng-oseng nih. Every night in my dream. Weh, udah selesai nih uco butet, mantap kali bah. Ingat ya, kalau misalnya kalian tuh benar-benar vegetarian, gak usah pakai bawang-bawang ya, nggak usah, empas aja itu. Cuman ini bapakku hari ini bikin dia tuh mau pakai bawang kayak gitu. Udah selesai nih, segampang itu. Buset. Nah ini request bapakku, ini adalah resep otentik bapakku. Every night in my dream, kayak gitu Dedi nyanyinya. And if we only live once, I wanna live with you. Makan uco butet. Tapi ini sebelum makan, Mei takut lupa, Mei mau minum fufang dulu. Anyway, kalau misalnya kalian tuh DM Mei tanya, Mei ini fufang bisa buat orang diabetes, bisa buat orang ini darah tinggi segala macam. Tahu nggak kalian kalau di SSA itu mereka itu punya namanya kungkung. Tahu kungkung kakek. Kalian DM aja langsung si SSA-nya, DM Tokopedia-nya, chat Tokopedia-nya, chat Shopee-nya. Mereka itu di kantornya punya dokter yang ngerti Chinese traditional medicine. Daripada kalian nanya saya yang nggak jelas saya adalah siapa tukang masak-masak, kalian nanya saya, hancur nanti hidup kalian. Ini kalian tanya langsung, kalian DM, kalian chat gitu, atau nggak WhatsApp ya, karena mereka benar-benar punya dokter khusus yang mengerti tentang traditional Chinese medicine. Jadi kalian tuh konsulnya tuh nggak pada orang sembarang gitu loh, langsung tanya, Dok, ini saya boleh nggak sih, saya diabetes apa segala macam. Fufang ini bisa minum sehari 3 kali ya, kalau misalnya kita lagi sakit, kayak misalnya lagi malaria, lagi DBD gitu ya, lagi COVID, itu 3 kali sehari. Tapi kalau misalnya nggak lagi kenapa-napa, setiap hari boleh minum nggak? Boleh! Boleh banget. Kenapa nggak boleh? Ini kan Chinese tonic, boleh banget, ya kan? Boleh banget. Rambut saya, walaupun saya baru bangun tidur, cocok ya. Nih rambutnya belakangnya kayak gini. Tuh. Ini kan pendek, kalau diikat tuh digerak semua, jatuh semua, jadi harus dijepit-jepit. Fufang. Cari yang dari SSA. Cari yang ada logo SSA. Kenapa aku bilang SSA? SSA itu dia kalau jualan ini nih, SSA kelihatan nggak sih? Amboy. Tuh SSA kelihatan ya. SSA itu dia kalau misalnya jualan barang, jualan produk,
Dia nggak macem-macem, dia nggak sembarang-sembarang. Kayak krisan aja, kalian tengok krisan. Mereka tuh bener-bener jualan krisan aja, yang paling tinggi, itunya, ekstraknya yang paling tinggi. Gitu, jadi dan produk SSA itu aku pakai banyak kali ya. Kalian pikir aku cuma pakai Fufang? Kalian pikir aku cuma pakai minyak angin? Kalian pikir aku cuma pakai krisan? No, aku tuh tumbuh dewasa dan tumbuh besar bersama si SSA ya. Jadi kalau misalnya ngomong SSA, itu kayaknya nyaris semua orang Chinese itu pakai produknya. Kayak watermelon, tau nggak, semangka, obat sariawan. Terus kayak permen golden apa itu kan. Terus abis itu yang sering saya pakai adalah semprotan kaki. Tau nggak, sebelum pakai heels yang 80 cm ya kan, sampai kaki kita itu patah setengah gitu ya, itu ada semprotannya yang warna putih. Ntar kapan-kapan Mei tunjukin di bawah sih semprotannya. Mei pakai itu kan dipakainya buat atlet ya. Kalau orang-orang Chinese tuh ya, mereka kasih tahu sebelum pakai heels, mereka pakai itu dulu, semprot biar nggak kecengklak. Mereka tuh udah parcok ya, kayak parem kocok, tapi parem kocoknya Chinese yang warna merah. Dia botolnya kayak Tata Yochin gitu. Aduh nggak tau lah, pokoknya banyak lah produknya mereka pakai. Jadi kalau misalnya sampai ada perjumpaan kami di hari ini, itu bukan karena kebetulan semata, emang dari kecil itu udah kita pakai produk-produknya. Dan saya tahu dengan pasti produknya, dan saya bisa menjelaskan dengan mata tertutup produknya, karena saya pakai. Banyak lah mereka, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Gila kalian. Kayak Dian Sastro aja, brand ambasadornya Panasonic, tahu dia tipe-tipe AC, bisa sebutin satu-satu. Jangan ngarang-ngarang, dah, jangan. Oke. Ini sebenarnya makanan vegetarian ya. Doa dulu nanti ditutup sama Tuhan. Saya norak. Ini aja deh, taruh sebagai tempat apel aja gitu ya. Tuh, banyak kan fungsinya dia selain menyehatkan, bisa jadi tempat apel. Nah, ini tuh sebenarnya tuh makanan VG ya. Cuman emang si Dedi lagi dajal aja hari ini. Nggak tahu kenapa tiba-tiba dia pengen pakai bawang pre sama bawang putih tunggal. Seharusnya nggak boleh, kalau buat VG tuh nggak boleh. Nggak ada cerita kayak gitu-gitu. No bawang-bawang kalau VG. Ini enak banget. Enaknya kayak enak banget. Kalau misalnya mau extravaganza, mau yang mewah, bisa dipakein biji teratai, dipakein lotus seed ya kan, dipakein lengyao, dipakein itu apa, roda teratai gitu, bisa jadi mewah ya. Tapi si Dedi lagi maunya hari ini ya udah sayurnya ini terserah kalian mau sayur apa aja ya, nggak ada aturan. Kalian mau tambahin sosis, kalian mau tambahin daging, kalau misalnya kalian ngarang-ngarang hidupin juga boleh, suka kalian. Nah, itu janji Mei hari ini mau kasih tahu. Waktu kan Mei kan bilang kenapa kalau orang Chinese itu mostly mereka itu nggak mau menikah satu marga. Sampai hari ini juga mereka masih menghindari ya pernikahan satu marga. Anyway, ini cuma kelihatan kepala sama makanan. Nih orang kreatif agak-agak ya nyeting. Nah, kalau satu marga itu saya nggak boleh nikah. Dan walaupun sekarang udah tahun 2020, mostly mereka kebanyakan nggak mau satu marga nikah. Kenapa? Itu satu darah berarti. Kalau satu marga itu satu garis, tau nggak? Dan kalau satu garis nikah itu kebanyakan cacat. Maka orang-orang zaman dulu, raja-raja, ada lah gitu yang bego-begonya gitu. Tapi mereka nggak ngerti itu apa cacat tuh, kenapa Down syndrome gitu ya kan. Istilah-istilahnya belum ada zaman dulu, taunya bego-bego aja gitu. Cacat beb kalau nikah satu darah itu, makanya nggak boleh. Biar kata saudara jauh sekalipun, mostly orang Chinese nggak mau nikah karena begitu. Nah, kalau Mei nggak salah tahun 99 atau 98 ya, itu ada beberapa negara yang sudah memperbolehkan nikah satu marga. Kayak Korea, Jepang itu udah kasih, soalnya menurut mereka itu keturunannya udah jauh banget dan tidak menyebabkan kecacatan lagi, udah nggak incest. Kayaknya gitu. Tapi buat sebagian besar orang Chinese, mereka tetap nggak mau nikah satu marga. Ada nggak yang nikah satu marga? Ada, banyak. Cuman rata-rata masih belum mau, karena tahu itu satu garis darah gitu ya, gitu. Makanya biar kata saudara juga kan,
Cowok saudara jauh mah nggak apa-apa. Lu aja, Dajjal, ngarang hidup kau tuh. Nggak boleh. Ya sebenarnya boleh sih sekarang. Cuman denger kata saudara aja gitu. Biarpun saudara jauh. Nggak nafsu, Beb. Udah nggak nafsu. Tahu kagak? Nggak bisa hidupnya. Makanya gitu deh. Makanya orang-orang zaman dulu ya, kalau lihat gitu ya, apalagi untuk mempertahankan hartanya biar nggak kemana-mana gitu kan, si putri dinikahin sama pangeran ini, si sepupu ini dinikahin sama pangeran ini, si sepupu ini dinikahin sama si putri ini. Putri-putri zaman dulu ya, kalau bisa ngeliat udah terlalu capek ini trik-intrik kebusukan kerajaan, mereka pikir jadi bikuni. Kalian pikir mereka orang tuh yang benar-benar tinggal di kerajaan gitu ya, kalian pikir mereka mau jadi raja? Nggak ada yang mau, kecuali yang benar-benar nepsong banget, apa nggak dia benar-benar cinta negara banget ya. Mostly pangeran-pangeran tuh nggak mau, males banget pertumpahan darah sama saudara tuh nggak mau, males. Enakan hidupnya tenang, enakan hidupnya damai tuh. Nah, pernikahan satu marga itu nggak bagus. Jadi sekarang teman-teman udah tahu dong kenapa satu marga itu nggak mau gitu, nggak mau nikah. Boleh atau nggak? Boleh. Legal apa nggak? Sekarang sudah legal. Tapi mau atau nggak? Jarang yang mau. Tapi ada aja. Mungkin kalau udah cinta banget sih ya. Tapi kalau udah terlalu jauh banget sih udah nggak bikin cacat sih, katanya sih gitu ya. Tapi ya tetap aja gitu, judulnya saudara, kagak nafsu juga. Sama kayak gini, aku paling kesel nih ya kalau orang naik kayak gini, kayak otaknya tuh nggak dipakai. Kalau gue yang jab Mei gitu kan, jab Denny, jab Yuli, jab Jessica, jab William, jab adanya orang di Surabaya namanya jab juga, misalnya jab Willy atau jab Kenny. Butet, kau kenal tuh orang di sana di Surabaya namanya jab Kenny, saudara kau tuh. Marsyanda, nggak ku arsik, ginjal kau udah bagus. Kayak mana ceritanya aku bisa kenal orang tuh? Kau pikir tuh yang marganya jab itu cuma ratusan orang di bumi? Ratusan ribu orang tuh marganya jab di bumi. Jangan gila-gila kalian. Dan marganya Chua juga, sesama warga Chua ditanya, ikat tahu itu Chua Jenny. Gilingan Ranggela. Ya kagak tahu lah orang itu. Kalian kira bumi itu cuma seluas daun kelor? Yang nggak tahu itu udah beranak pinak kemana? Nggak sekalian lah aku tanya tuh, di Afrika itu ada yang namanya Jab Kenny. Siapa tuh? Mana aku tahu. Mungkin ya satu keturunan, satu garis, satu darah kita, tapi nggak tahu lah itu udah nikah sama siapa juga. Ya kan, siapa pula bapaknya, siapa pula neneknya pun udah nggak tahu pula. Ya walaupun uyutnya satu di Cina sana gitu kan, ini udah nggak tahu kami. Kayak itulah si misalnya Hutapea gitu kan, kau tahu itu Jackie Hutapea? Kau tanya lah yang sama Abang Hotman Paris. Yang mana tuh abang tahu Jackie Hutapea siapa? Walaupun satu marga kan banyak kali tuh orang Hutapea. Hafal kali. Udah tadi nikahnya sama siapa ya, pindah ke Jepang, nikah sama orang Jepang, udah gitu anaknya ditaruh lagi itu di Zimbabwe pula. Dari Zimbabwe itu anaknya habis itu ditaruh lagi itu di Itali. Nah, pulang dari Itali tuh tanya, Bang Hotman Paris, kau kenal tuh sama Jackie Hutapea yang ada di Itali? Gak mau kau digamparnya bolak-balik? Hah? Lucu-lucu orang tuh kadangnya. Tapi tuh sering banget ditanya kayak gitu, Jab Mei, kau kenal sama Jab ini? Jab Mei, kau kenal sama Jab itu? Kau pikir yang namanya Jab itu cuma dari 15 orang? Yang pasti dia itu memang satu garis keturunan sama aku. Kayak Yip Man. Aku tuh satu keturunan, bener-bener satu segaris sama IP Man, Yip Man, kan marganya sama kan? Yipnya itu sama. Tapi apa aku kenal sama Yip Man? Kau gila. Dianya udah beranak pinak di China, sana aku nih yang udah di Indonesia. Nggak tahu kita keluarga, memang satu darah. Mungkin nggak tahu itu Yip Man siapa, nggak tahu kita. Lu bapak cerita.
Kalau di satu garis atau ditarik itu saudara kita, sama-sama Yip Man. Tapi nggak tahu itu siapa. Aku mikir kayak gini, saudaranya Yip Man, si Japme. Yip Man ini juga dalam kubur kayak di Dajjal, saha eta teh. Bingung orang tuh juga. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kau tanya, ini kenal, itu tahu, gak tahu. Orang nggak pernah keluar dari pantai utara sih. Anak pantai utara ya kayak gini, anak pantai. Jadi kalau misalnya udah dengar itu saudara, nggak usah lagi cincing congcong tatapan penuh cinta teh kucing. Netizen tuh nggak ada aja, semuanya nggak ada gitu. Neuronnya pun udah nggak ada, udah bukan otak lagi, aliran darahnya pun udah. Untuk aku masih hidup, bertahan 3 tahun di sini masih hidup. Ini udah mau 4 tahun nih tahun depan kita. Mantap jiwanya. Udah lama ya kita di sini ya. Jadi nggak punya ini, punya lantai 2. Nah, aku rasa 2 tahun lagi pun aku udah pindah rumah, kalau udah nikah. Kalau masih ada YouTube-nya, ya. Lama ya kita ya. Nggak bosan kalian. Dan kalau misalnya ada orang yang bilang, aduh DM live subscribernya gitu-gitu aja. Pakai mata kau. Aku yang lipatan mata yang gede-gede amat, alias agak-agak sipit gini pun aku bisa lihat. Dulu subscriberku cuma 1, sekarang udah mau 50.000. Itu nggak nambah. Itu segitu-gitu aja. Kau pikir pakai neuron dan syaraf kau tuh ya, kalau masih ada, kau pikir itu bertambah dari 1 ke 50.000. Kalian pikir aja sendiri. Itu orang bukan nambah kagak. Mau 50.000 doakan, amin. Jadi nggak usah aneh-aneh deh. Capek. Makanya kayak gitu-gitu nggak bakal diladenin. Kalau misalnya dia bilang, ini nggak nama-nama segitu-gitu aja, lu buta. Buta. Maka kasih nutrisi yang bagus tuh mata ya, minum fufang. Biar bisa tuh ngeliat angka yang bener. Kayaknya banyak deh yang ngikutin dia mas tuh dari yang cuma 1000 subscribernya. Ya kan? Udah ya? Mau mandi nih, belum mandi. Tadi lagi bangun. Baru bangun bapakku bilang kakaknya, cepat kau pergi masak ke belakang. Masak apa? Lohan cai. Gak bisa aku masaknya. Tumpahin aja semuanya ke panci. Kayak gitu masaknya. Aku lah kayak, yang bener kau, iya emang kayak gitu, masak cuma ditumpahin di panci doang. Dalam hati aku, iya juga ya. Yaudah aku masak, kayak gitu masaknya, gampang kan. Tumpahin aja semuanya ke panci, gak usah pusing. Habis itu dia tinggalin aku. Dajjal kan, orang mau diajarin kayak, ini tumisnya dulu, ininya. Tadi itu aku dengan segenap kekuatan hati dan jiwa. Untung kan aku minum fufang dari kecil sampai gede kan, jadi gak goblok-goblok amat ya. Tahu lah aku, oh begini caranya, begini. Maka kalau orang tua masak tuh tengoknya, jangan kalian tuh nonton drakor aja terus, nggak bisa apa-apanya. Kayak aku, nenekku masak tuh aku kayak gitu di sampingnya liatin. Kalau misalnya kejadian kayak gitu mana? Bapak kau main tinggalin aja. Kau masak aja sudah cemplungin aja semuanya tuh bahan yang kayak gitu. Ih majang. Apa yang ku cemplung, diriku juga pula ku cemplung ke sana. Bisa ngomong-ngomong sepik-sepik. Kita udah mau ke Sumba. Aku nggak tahu kalau misalnya Tuhan izinin aku akan pergi ke Sumba. Kalau misalnya Tuhan nggak kasih izin juga ya pasti sendal sepatunya tetap jalan. Kan project Purple Rain Indonesia 200 pasang sepatu untuk anak-anak Sumba. Aku dibantu sama ada satu perempuan Sumba baik banget, Kak Anggri, dia yang ngumpulin data-datanya sepatu-sepatu anak-anak itu. Anak ini namanya ini, size sepatunya ini, dia udah kumpulin itu. Hari Rabu nanti aku tinggal pergi beli, tinggal kirim ke sana. Kalau misalnya emang bisa, aku pergi antar itu sepatu juga. Tapi kalau nggak bisa, ekspedisi aja yang jalan gitu.
Makasih banget ya yang udah pada belanja skincare. Aduh, pokoknya kalian the best. XOXO, Gossip Bee. Bye.